Hai kaum rebahan dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian bahagia selalu. Kembali lagi di Buka Film bersama gua Jacqueline. Siapa di sini yang cintanya sepanjang tembok raksasa Cina? Tingginya setinggi menara Eiffel? Kekuatannya sekuat candi Borobudur? Ketangguhannya setangguh Koloseum Roma? Namun otaknya semiring menara Pisa? Pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini gue akan membahas film action adventure fantasi yang berjudul The Great Wall di tahun 2016. Bercerita tentang salah satu legenda tembok Cina, diawali oleh dua orang tentara bayaran yang ditawan di sana. Dan lawan mereka sebenarnya bukan pasukan Cina, melainkan monster-monster ganas dan cerdas yang berusaha menerobos tembok Cina. Tanpa banyak cocote, jadi langsung aja siapkan cemilanmu dan kuotamu, cari posisi nonton senyaman mungkin. Watching movie, let us go, here we go! Tembok besar Cina merupakan salah satu keajaiban dunia yang sudah berdiri selama berabad-abad. Pembangunannya membutuhkan waktu lebih dari 1.700 tahun lamanya, dengan panjang mencapai 5.500 mil atau sekitar 8.851 km. Legenda ini mengatakan tembok besar Cina dibangun untuk melindungi dari suatu bahaya. Dan inilah kisah legenda tersebut. Di sebuah gurun bernama Gurun Gobi yang terletak antara Cina dan Mongolia, dalam suasana terlihat matahari sangat terik sekali. Terlihat sekelompok prajurit pengembara dari Eropa yang diserang oleh sekelompok bandit dari bangsa bernama Khitan. Sebagai dari pengembara itu berhasil kabur. Malam harinya 5 orang yang tersisa menyiapkan barang-barang yang akan mereka bawa dalam perjalanan selanjutnya. Di sini diketahui bahwa mereka ini adalah prajurit atau tentara bayaran yang sedang mencari sebuah bubuk peledak yang disebut bubuk hitam, yang konon katanya merupakan senjata paling mematikan di zaman ini. Salah seorang bernama Pero Tovar, ini wujudnya. Dia melempar sebuah magnet yang mereka dapatkan dalam perjalanan. Akan tetapi seorang temannya yang bernama William, ini wujudnya, memungutnya untuk dijadikan sebagai kompas. Namun tiba-tiba mereka terkejut mendengar suara mengerikan dan tak diduga 3 temannya mendadak hilang. Lalu sang prajurit dengan insting tajamnya Setajam silat menebas makhluk yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Potongan kaki makhluk yang tidak diketahui itu dibawa oleh mereka untuk mengetahui makhluk apa itu. Barangkali di perjalanan sambil berhenti dulu di warung minum kopi hitam sembari membuka Google. Kali aja paman Google kasih tahu ya. Ya. Keesokan harinya William dan Pero telah dikejar lagi oleh bandit Khitan. Tanpa diduga mereka berdua malah sampai di sebuah tembok besar. Dengan banyaknya prajurit yang bersiap siaga dengan banyaknya senjata mengarah ke arah mereka. Dengan tertangkapnya William dan Pero membuat heboh seluruh prajurit di sana, hingga memanggil semua komandan dan jenderal mereka yang bernama Shao untuk menuju ke aula utama, yang mana di antara para komandan itu ada satu komandan wanita cantik menarik bernama Komandan Lin. Ini parasnya. Dia dikenal sebagai komandan paling kuat dan pemberani. Ternyata kehebohan itu adalah potongan kaki makhluk aneh yang William dan Pero bawa. Komandan Lin yang menanyakan mereka tentang kaki makhluk itu menggunakan bahasa Inggris. Betapa terkaget-kagetnya semua yang ada di sana mendengar jawaban dari William bahwa dialah yang telah menebas makhluk itu. Komandan Lin meminta Jenderal Shao agar 2 orang ini segera dibunuh. Ada seorang penasehat, dia bernama Wang alias Andi Lau, membela William dan Pero agar ditahan dulu sebelum dibunuh untuk membuktikan kebenaran dari kisah yang William sampaikan. Tiba-tiba semua prajurit mendapat sinyal bahaya. Kemudian memasukkan William dan Pero ke penjara. Karena kunci penjara tidak ditemukan, akhirnya William dan Pero hanya akan diikat saja. Ternyata makhluk yang sedang dibahas ini adalah makhluk legenda yang bernama Tauti. Ini wujud angkernya. Makhluk tersebut adalah makhluk yang muncul setiap 60 tahun sekali. Genderang perang mulai berbunyi. Semua prajurit bersiap di pos masing-masing. Pasukan merah adalah prajurit pemanah yang dipimpin Komandan Chen. Pasukan ungu, pasukan bertahan yang dipimpin oleh Komandan Deng. Pasukan kuning, bagian senjata berat dikomandanin oleh Komandan Wu. Dan yang paling keren adalah pasukan biru yang semua prajuritnya adalah wanita, yang merupakan pasukan berani mati yang dipimpin oleh komandan cantik mempesona yaitu Komandan Lin.
Para prajurit ini memang sedang menunggu kemunculan para makhluk legenda itu. Tapi mereka terkejut karena makhluk itu ternyata muncul lebih cepat dari perkiraan mereka. Mereka pun segera bersiap-siap untuk menghadapinya. Lalu tiba-tiba terlihat dari kejauhan jutaan makhluk Tauti datang menyerang. Saat itulah para prajurit pemanah beraksi disusul dengan bola api. William dan Pero melihat aksi tersebut, sangat terpukau dan terkesima, sekaligus was-was saat pasukan biru mulai beraksi di mana mereka akan melompat ke bawah untuk menyerang. Tauti memiliki seorang ratu dan dijaga sangat ketat oleh pasukan elit Tauti. Sang ratu inilah yang memerintahkan semua pasukannya. Mereka mulai menaiki tembok Cina. Sekarang giliran pasukan ungu yang menyerang. Saat itu pula ikatan mereka dilepas oleh seorang Eropa bernama Ballard. Dan dua prajurit hebat itu pun memperlihatkan aksinya. Karena terlihat banyaknya Tauti yang mati, sang ratu memberi kode kepada semua anak buahnya untuk mundur pulang ke rumah masing-masing, untuk istirahat sejenak apabila ingin makan udut dan ngopi. Herannya, Tauti yang sudah mati dibawa oleh Tauti yang lain. Jenderal Shaw bilang bahwa Tauti kini sudah jauh lebih cerdas dibandingkan 60 tahun yang lalu. William dan Pero yang sudah memperlihatkan kedahsyatannya melawan Tauti mulai diakui oleh Jenderal Shaw, sehingga mereka akan mendapatkan perlakuan istimewa meskipun masih dalam pengawasan. Saat mereka tertidur, datanglah seseorang yang mengagetkan William dan Pero. Dia adalah Ballard. Dia hanya ingin memberitahu mereka dia ada di sini sudah selama 25 tahun dengan tujuan yang ternyata sama dengan mereka, yaitu bubuk hitam, di mana dia tahu sebenarnya keberadaan bubuk penghancur tersebut, tapi tidak berani membawanya keluar dari sini. Dia berharap William dan Pero mau bekerja sama dengannya. Keesokan harinya, William dan Pero yang sudah mencukur bewoknya dan berpakaian rapi disambut meriah. Jenderal Shaw berterima kasih atas keberanian mereka. Jenderal Shaw ingin melihat lagi kehebatan mereka dengan kemampuan memanah William. Hanya Lin dan Wang yang bisa berbahasa Inggris. Lin diajari berbahasa Inggris oleh Ballard. William pun menceritakan bahwa dirinya sudah melakukan banyak pertempuran hanya karena uang dan makanan. Lin pun mengajaknya ke tembok dan meminta William mencoba melakukan tugas pasukan biru. Lim bilang bahwa pertempuran bertujuan untuk kepercayaan, bukan untuk uang ataupun makanan. William seharusnya belajar mempercayai sesuatu. Tapi William bilang bahwa dia bisa hidup hari ini karena dia tidak percaya kepada siapapun. Malam harinya, Ballard menunjukkan sedikit bubuk hitam yang dicurinya, lalu berniat untuk kabur, tepat ketika serangan terjadi saat pasukan meninggalkan pos penjagaannya. Ballard bilang bahwa mereka harus merahasiakan tujuan mereka ke sini, demi keselamatannya. Wang pun memanggil William dan Pero untuk mengatakan bahwa batu magnet yang dibawa William mungkin akan berguna untuk pertempuran. Ternyata Tauti berasal dari meteor yang menghantam daratan Cina 20 abad yang lalu. Meteor ini dipercaya sebagai hukuman dari langit atas keserakahan Kaisar Cina yang membuat seluruh daratan Cina menderita. Tauti akan bangkit setiap 60 tahun sekali untuk menghukum manusia-manusia yang serakah. Tauti memakan apapun dan akan diberikan kepada ratunya untuk berkembang biak. Jika Tauti berhasil menerobos pasukan ke ibu kota dan mendapatkan nutrisi makanan dari 2 juta penduduk di sana, maka dunia sudah tidak akan terselamatkan lagi. Di lain tempat, manusia Menara Barat diserang. Jenderal Shaw, Komandan Lin menyiapkan pasukannya untuk bertempur. Ternyata mereka dijebak bukan hanya satu Tauti, tetapi ada Tauti lainnya dari belakang mereka. Dan Jenderal Shaw terkena gigitannya. Shaw yang sudah sekarat mengangkat Lin sebagai jenderal baru. Shaw pun akhirnya tewas menghadap Sang Pencipta. Sain utusan dari istana membawa catatan sejarah perang yang berusia 900 tahun. Dulu banyak Tauti berhasil dibunuh. Itu karena batu magnet yang berhasil dibawa William. Magnet itu bisa membuat Tauti menjadi tidak agresif dan juga tidak bisa mendengar instruksi dari sang ratu. William memiliki ide untuk membuktikan kebenaran kekuatan magnet tersebut dengan cara menangkap seekor Tauti agar bisa dijadikan percobaan meski sedikit diragukan. Usulan William ternyata disetujui oleh Jenderal Lin. Tapi hal itu malah membuat Pero marah kepada William. Karena hal ini akan merusak rencana mereka untuk kabur. Keesokan harinya, semua prajurit sudah bersiap menunggu kedatangan Tauti. Namun kali ini fokus mereka adalah untuk menangkap seekor Tauti dengan racun mematikan racikan Tuan Wang yang dioleskan pada panah-panah para prajurit.
Dalam suasana berkabut, tiba-tiba tanpa diduga, Tauti muncul sekaligus langsung menyerang prajurit. Tak diduga para Tauti itu bergerak diam-diam tanpa mengeluarkan suara seperti penyerangan pertama. Mereka seperti bisa mempelajari pergerakan musuh. Sementara itu, para Tauti yang terkena panah beracun mengamuk ingin melepaskan diri. Alhasil hanya tersisa satu Tauti yang masih terperangkap. Namun tusukan itu akan segera terlepas sebelum racunnya bereaksi. Untuk mencegah Tauti lain melepaskan jeratannya, Komandan Lin memerintahkan untuk menembakkan cincin-cincin api sebagai penghalang. Dalam keadaan yang gawat itu, Pero yang mengikuti Ballard untuk kabur tiba-tiba kepikiran sahabatnya, sehingga memutuskan untuk kembali. Dengan gagah perkasanya, William akan turun sendiri untuk menangkap Tauti, dan akan dibantu dengan panah yang akan bersuara saat menancap kepada Tauti. Dalam keadaan sunyi dan berkabut, William berhasil mengikat Tauti dengan rantai untuk kemudian ditarik ke atas. Tiba-tiba dari belakang ada Tauti yang hendak menyerang. Untungnya Pero datang menolong. Kemudian sinyal yang diberikan oleh William membuat para prajurit mengeluarkan senjata rahasia paling mematikan, yaitu bubuk hitam. Ledakan dahsyat dari bubuk itu berhasil menghancurkan Tauti. Namun William juga terkena efeknya dan mulai mabok lalu hilang kesadaran. William pun siuman, sudah ada jenderal cantik yang ada di sampingnya. Dari kondisi tubuh William yang penuh luka, Jenderal Lin semakin yakin kalau William adalah seorang prajurit hebat. Dia juga menyarankan William agar melupakan bubuk hitam senjata rahasia, karena sangat berbahaya. Setelah itu, utusan istana ingin membawa Tauti yang sudah tertangkap itu untuk diteliti di istana kaisar. Dengan pedenya merasa akan banyak orang yang akan menghormatinya. Tauti serta magnet sebagai penenangnya dibawa oleh utusan istana tersebut. Meski Tuan Wang sangat menentang karena sangat berbahaya. Set dalu, cari muka banget ya. Utusan istana sudah sampai di ibu kota. Namanya adalah kota Bianliang. Kaisar muda Song menyambutnya dengan happy. Akan tetapi, songongnya sang utusan istana yang sok tahu membuat Tauti yang ada di dalam kurungan mengamuk karena dia mencoba eksperimen kepada Tauti. Tauti mengirimkan sinyal kepada sang ratu sehingga kawanan ratu itu berbelok dan langsung menuju istana kaisar. Setelah itu, William dan Pero malah bertengkar gara-gara berbeda pendapat. Di mana William yang masih ingin membasmi Tauti berbanding terbalik dengan Pero yang ingin kabur dengan Ballard membawa bubuk hitam. Dan akhirnya mereka berdua berpisah di sini menapaki jalan yang berbeda. Kemudian di ruang penyimpanan senjata, Ballard meledakkan ruangan penyimpanan bubuk hitam yang terkunci rapat. Karena semua prajurit sibuk mengurusi Tauti. Tidak ada satu orang pun yang mendengar ledakan yang cukup keras itu. Ada seorang prajurit yang mendengar ledakan itu. Dia tak lain adalah Peng Yon. Bahkan William juga menyusul mereka, tapi untuk menasihati temannya agar tidak melakukan pencurian tersebut. Namun malah yang ada William dibuat pingsan. Setelah itu jadi kehebohan yang disebabkan adanya sinyal pergerakan, ternyata membuat sesuatu yang di luar dugaan. Di saat penyerangan sebelumnya, para Tauti diam-diam membuat jalan tembus ke ibu kota. Dan hal itu merupakan kegagalan terbesar. Karena jika para Tauti memakan semua manusia di wilayah kota dan memberikan nutrisinya kepada induk mereka, maka kota itu sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Para prajurit yang sudah kecolongan harus secepat mungkin menyusul Tauti ke ibu kota yang jaraknya cukup jauh. Kabar tentang pencurian bubuk hitam sampai ke telinga Jenderal Lin dan membuatnya sangat kecewa, yang sebelumnya sudah sangat ia percaya. Kemarahannya membuat William terancam hukuman mati. Peng Yon yang mengetahui hal tersebut memberikan sebuah kesaksian atas tidak bersalahnya William. Walau begitu, William akan tetap dikurung dan temannya akan dikejar lalu ditangkap. Hal yang sangat membagongkan adalah kenyataannya si Pero sebenarnya telah ditipu oleh si Ballard. Dia malah ditinggal sendirian tanpa membawa apa-apa. Sedih sekali. Pada saat Ballard kabur, dia malah ditangkap oleh para bandit Khitan. Dan tanpa tahu yang mereka jara adalah sebuah peledak. Bodohnya mereka main lempar saja sehingga membuatnya meledak. Saat itulah Pero kembali mendapatkan sisa bubuk hitam. Saat Jenderal Lin dan para pasukan lain bersiap untuk keberangkatannya menuju ibu kota, tanpa disangka Peng Yon diperintahkan untuk melepaskan William dan mempersilakannya untuk mengambil apa saja yang dia inginkan. Karena feeling Jenderal Lin mengatakan sepertinya ia tidak akan bisa menang melawan Tauti.
Cao Te are in the kingdom. I'll need my bow. Beberapa waktu kemudian, para pasukan prajurit sudah tiba di ibu kota Bianliang, di mana ternyata di sana Tao Ti sudah banyak memakan korban. Jenderal Lin yang sudah terkepung dan hampir wafat tiba-tiba diselamatkan oleh William si jagoan bersama Tuan Wang dan juga Peng Yon. Sesampainya di dalam, Tuan Wang langsung meminta Tao Ti yang tertangkap untuk memancing sang ratu untuk dilenyapkan. Rencananya adalah menyiapkan daging agar dibawa oleh Tao Ti, yang nantinya akan dia berikan kepada sang ratu untuk dilahap. Namun ada bahan peledak yang diikatkan ke tubuhnya, sehingga saat ratu makan, William akan meledakannya. Dalam perjalanan, ternyata ada gangguan dari Tao Ti lain, sehingga Peng Yon harus mengorbankan dirinya. Setelah itu, rencana pun mulai dilakukan dengan melepaskan Tao Ti. Lalu William dan Jenderal Lin bergegas mencari tempat tinggi untuk melakukan pemanahan dengan bahan peledak. Sementara Tuan Wang menahan para Tao Ti dengan magnet yang ada di tangannya. Karena pertahanan si ratu sangat kuat, apalagi banyaknya Tao Ti di sana. Panahan ternyata gagal dilakukan. Tuan Wang pun malah menjadi korban Tao Ti sesaat sebelum dia menyerahkan magnet kepada Jenderal Lin. Lalu panahan pun kembali diarahkan ke sang ratu, tapi malah gagal. Dan tiba-tiba sang ratu melihat ke arah Jenderal Lin dan William. Sang ratu mengetahui posisi mereka. Lebih gilanya lagi, bubuk peledak sisa satu batang. Bersama dengan kepungan para Tao Ti yang akan segera melahap mereka, mereka berdua pun langsung melompat menggunakan tali yang sudah Jenderal Lin kaitkan ke atap. Bersamaan dengan dilemparnya batu magnet, peledak terakhir yang diikatkan ke tombaknya Jenderal Lin dilempar dan seketika, boom! Ledakan dahsyat pun terjadi dan menghancurkan sang ratu dan juga para Tao Ti lain. Sesuai perkiraan sebelumnya bahwa dengan terbunuhnya sang ratu, para Tao Ti lainnya hanya diam mematung dan tidak bereaksi apapun. Akhirnya semua ketegangan itu pun berakhir dengan sebuah kemenangan. Kemudian William yang menjadi pahlawan datang menjenguk Pero untuk memberitahu bahwa ia mendapatkan imbalan berupa bubuk hitam yang boleh ia bawa sebanyak yang ia mau. Akan tetapi Jenderal Lin memberikan pilihan, yaitu jika ia membawa bubuk hitam maka Pero temannya akan dipenjara seumur hidup. Tapi jika ia memilih Pero maka dia sudah tidak boleh membawa bubuk hitam. William malah memilih temannya daripada bubuk peledak karena persahabatan lebih berharga dari apapun. Best friend forever. Mantap! Sebelum pergi, Jenderal Lin memberikan salam perpisahan dan mengucapkan banyak terima kasih. William juga mengucapkan selamat kepada Lin yang telah menjadi jenderal wilayah barat laut. William dan Pero pun akhirnya kembali pulang, meninggalkan Jenderal Lin, pahlawan cantik, pelindung benteng tembok besar yang sangat melegenda. Film pun berakhir. 谢谢你们已经看了我们的影片。 Yang artinya terima kasih telah menonton video kami. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, membuat sesuatu yang dilakukan menjadi lebih baik adalah dengan menanamkan kepercayaan dalam diri, bahwa kita bisa melakukannya, karena tidak ada yang membentuk kepercayaan diri lebih baik daripada pencapaian. Gua Jacqueline, segala kru buka film yang bertugas, pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share.